Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka Pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Maftuka MDI. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Isna Sofia Yahrutun Ilmi dengan nomor NIM 1262052111036 dari kelas PGNI 5D. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi hasil belajar adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan proses evaluasi hasil belajar. Alat evaluasi yang dimaksud adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi, yang meliputi alat ukur, beserta kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Alat ukur sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses penting dalam pendidikan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam konteks kurikulum Merdeka, evaluasi pembelajaran menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek keterampilan dan sikap, selain pengetahuan. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka perlu dilakukan dengan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif, yang dilaksanakan secara sistematik serta juga bertahap untuk dapat menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan, agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian, pengertian asesmen pembelajaran. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memberikan informasi atau umpan balik kepada guru maupun siswa agar dapat memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif adalah asesmen yang diutamakan daripada asesmen sumatif. Hal ini dikarenakan asesmen ini lebih berfokus pada perkembangan kompetensi siswa daripada hasil akhir. Yang kedua yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Itulah mengapa asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, seperti di akhir semester, akhir tahun ajaran, atau bahkan akhir jenjang pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif dapat mempengaruhi nilai rapor siswa dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang pendidikan berikutnya. Itu artinya, siswa tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tidak memenuhi standar pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Bisa saja tidak naik kelas atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya yaitu asesmen tes dan non-tes. Asesmen tes adalah suatu prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk mengukur bagian dari tingkah laku seseorang. Jenis asesmen tes dapat diukur dari segi materi yang diukur ada tes fisik dan tes psikologis. Dari segi bentuk pelaksanaannya ada tes tertulis, tes lisan, dan tes unjuk kerja. Dan dari segi baku tidaknya suatu tes, ada tes baku dan tes buatan guru. Asesmen non-tes dapat berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik tes dapat meliputi bentuk tes subjektif atau uraian, yang kedua bentuk tes objektif, yang ketiga bentuk tes kinerja atau performance test, yang keempat yaitu bentuk tes lisan. Selanjutnya yaitu bentuk teknik non-tes. Yang pertama dapat meliputi seperti observasi, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga bagan partisipasi atau participation cards, yang keempat daftar cek atau checklist, dan yang terakhir skala sikap atau attitude scale, dan yang keenam penilaian berbasis portofolio. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.